Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga dan Mamaya Suara bersama Nurul Jasmine Fatia. Hari ini kami akan membahas materi kami yaitu masyarakat Madani, di mana ke depan kita akan membahas kehidupan masyarakat Madinah, terutama Nabi Muhammad dari hijrah sampai tiba di Madinah, membangun peradaban di Madinah, sampai membentuk 47 pasal Asaqafatul Al-Madaniyah yang biasa kita kenal hari ini sebagai Kota Madinah, hingga menerapkan kehidupan madani di kehidupan modern. Terima kasih. Pertama, kita akan bahas pengertian dari masyarakat Madinah sendiri. Masyarakat Madinah adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir seni, pelaksanaan pemerintah oleh hukum dan tidak nafsu atau keinginan individu. Pengertian lain dari masyarakat Madani adalah pengertian masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya kita akan bahas pengertian menurut para ahli, karena di Indonesia sendiri ada seorang yang cukup kompatibel untuk membahas tentang kehidupan madani. Bahkan dia mendirikan suatu universitas di Jakarta yang konsepnya adalah peradaban madani, yaitu Universitas Paramadina. Ialah Nurholis Majid, yang mendefinisikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang berperadaban dengan meneladani sikap Nabi Muhammad. Disitulah kita belajar bahwa dalam membentuk masyarakat madani, kita harus mempelajari bagaimana Nabi Muhammad bersifat dalam keseharian, bagaimana dia bersikap ketika belanja, bagaimana dia bersikap terhadap orang lemah, bagaimana dia bersikap terhadap penjahat, bagaimana dia bersikap terhadap sahabat-sahabatnya, bagaimana dia bersikap di rumah, dan sebagainya. Pengertian lain yang saya ingin jelaskan adalah dari Danwar Raharjo, yang menjelaskan bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari civil society. Secara ideal merupakan komunitas masyarakat yang tidak hanya sekedar terwujudnya kemandirian masyarakat berhadapan dengan negara, melainkan terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat. Lanjut ke sejarah, konsep dan motif Muhammad SAW hijrah. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah tidak bisa kita identifikasikan atau kategorikan dengan kerangka berpikir lucu seperti zaman sekarang, bahwa beliau akan mendirikan negara Islam di Madinah. Beliau bukan akan menegakkan khilafah dan menjadi khalifah di Madinah. Datang ke Madinah tidak untuk melakukan kudeta, memobilisasikan revolusi atau menguasai parlemen agar bisa mengubah konstitusi Madinah. Sepanjang beliau hidup di Madinah juga tidak pernah nyapres, tidak menjabat sebagai khalifah sebagaimana para penerus di generasi berikutnya.
Hijrahnya beliau ke Madinah adalah hijrah Mamayu Hayuning Bawana, mengajak semua penduduk yang heterogen untuk memperjanjikan perilaku di antara mereka menuju Gemah Ripah Loh Jinawi dengan Gusti Legolilo. Kepada mereka, mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, memperkeluargakan tuan rumah dengan pendatangnya, tidak ada kekuasaan manusia atas manusia, bahkan tidak ada otoritas bikinan golongan pandai yang mengikat rakyat sebanyak sebagaimana konstitusi di abad modern. Di sini kita bisa lihat bahwa Nabi Muhammad datang ke Madinah bukan untuk orientasi kekuasaan, melainkan untuk membangun suatu peradaban di mana peradaban tersebut bersifat horizontal dan sangat egaliter, di mana untuk membuat konstitusinya saja semua pihak dilibatkan. Bahkan ketika Nabi Muhammad datang pertama kali ke Madinah, hal yang dilakukan adalah mencari sumber air, yaitu dengan melepaskan seekor unta, dan disitulah saat ini Masjid Nabawi didirikan. Peradaban yang beliau bangun di masyarakat Madinah bukanlah politik dongo, libido kekuasaan, nafsu menjadi pejabat, rendah diri kepemimpinan, apalagi penyamaran kepemimpinan yang tujuan tersembunyinya adalah penumpukan harta dan megalomania eksistensi. Nabi Muhammad manusia rendah hati, bukan rendah diri seperti kebanyakan tokoh di kurun yang berlagak modern. Nabi Muhammad tinggi budi, bukan tinggi hati sebagaimana atmosfer ketokohan di banyak negeri 14 abad sesudahnya. Setelah kita mengetahui motif-motif kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah, saat ini kita akan memasuki materi di mana kita akan membahas struktur konstitusi dari Madinah sendiri. Di mana saat itu ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, beliau langsung mengajak rembuk para golongan di sana untuk membuat suatu perjanjian yang hasilnya adalah berlakunya konstitusi kemasyarakatan. Semua penduduk dari kalangan apapun, dari golongan, latar belakang, suku, agama, atau jenis kepercayaan apapun diajak menanamkan suatu hikmah atau kebijaksanaan di dalam kesadaran pikiran nurani mereka. Bukan hikmat kebijaksanaan, tidak perlu berlebihan, cukup hikmah atau kebijaksanaan, presisi terhadap manfaat bersama dan kemaslahatan kolektif. Maka rakyat Madinah sendiri yang berinteraksi langsung, berdialektika, berdiskusi, berdebat, menemukan keseimbangan di antara keperluan-keperluan.
Rakyat Madinah sendiri langsung menyusun 47 pasal perjanjian di antara mereka, Piagam Madinah namanya, yang berlaku konstitusional di antara mereka, bukan hukum kaum cendekiawan mengikat rakyat, melainkan rakyat sendiri yang mengikat diri mereka sendiri. Mereka taat tidak kepada negara atau khilafah, apalagi kerajaan. Mereka taat kepada kesepakatan mereka sendiri, tidak ada atasan yang besar kepala dan tidak ada bawahan yang hatinya kecil dan merasa berada di tataran terbawah. Ini mengajarkan bahwa Muhammad datang ke Madinah sebagai tokoh pembaharu di mana egaliter adalah nafas semangatnya, yang mana peradaban Madinah ke depannya sangat horizontal dan tidak memiliki orientasi kekuasaan kecuali setelah Rasulullah meninggal dunia. Dasar Piagam Madinah sendiri sebenarnya sudah tercantum di dalam Al-Quran, di mana sebenarnya Muhammad datang ke Madinah untuk mengimplementasikan kalamullah tersebut menjadi bentuk nyata, yaitu dalam bentuk muamalah sosial. Ini tercantum dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, "Dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka." Ini menunjukkan bahwa demokrasi juga sangat-sangat kompatibel dengan konsep Islam. Tapi konsep demokrasi modern mungkin saja sudah tercemar oleh kepentingan-kepentingan suatu pihak, di mana kepentingan ini ujungnya adalah orientasi kekuasaan. Tapi jika demokrasi sendiri dijalankan dengan murni dan dengan prinsip sebenarnya, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ini sangat kompatibel dengan Islam sebagaimana yang dicontohkan Muhammad SAW di Madinah. Piagam Madinah sebagai batu pertama untuk pijakan Islam di masa kini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipedomani. Beberapa fakta yang harusnya sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana masyarakat madani, justru hari ini berbanding terbalik. Masyarakat Islam kontemporer justru mundur dan hidup dengan tata-tatanan Makkah yang mana itu sangat eksklusif dan tertutup. Ini menunjukkan bahwa Islam kontemporer tidak lagi mengalami kemajuan seperti peradaban Madinah, di mana konflik-konflik Islam dan isu-isu Islam hari ini lebih berhubungan dengan soal-soal hukum atau fikih, yang mana itu adalah ranah para fuqaha. Sebenarnya di zaman modern yang tepat adalah bagaimana Islam sendiri mewadahi konsep muamalah sosial, di mana hasilnya adalah kemaslahatan sosial.
Nah, berikutnya saya akan menjelaskan beberapa fakta dari Piagam Madinah. Saya hadirkan 4 fakta di sini. Yang pertama, di Madinah Islam di awal adalah minoritas dengan persentase 15% dari jumlah total, di mana lainnya diisi dengan Yahudi, Nasrani, dan beberapa animisme Yastrib saat itu. Yang kedua, Rasulullah itu datang untuk mempersaudarakan antar pendatang dengan penghuni. Bahkan sampai ada yang berbagai harta, rumah, lahan tanam maupun ternak. Nah, antara pendatang dan penghuni ini ada perbedaan di mana semua pendatang adalah muslim namun tidak dengan para penghuni. Tandanya tidak benar sama sekali apa yang menjadi aspirasi masyarakat umat Islam kontemporer yang selalu mengoranglainkan orang yang bukan beragama Islam. Fakta yang ketiga adalah Rasulullah tidak datang sebagai orang yang bernafsu untuk mengislam-islamkan orang yang bukan Islam, melainkan beliau datang sebagai perancang yang menghasilkan rancangan kota raya Madinah. Maka yang beliau garap pertama adalah sumber air, kedua adalah lahan pertanian, dan yang ketiga adalah tempat hunian. Jadi, Rasulullah adalah seorang yang arsitek yang luar biasa. Bukan sebagai orang yang berdakwah ke sana kemari agar orang masuk Islam, beliau datang sebagai pengayom masyarakat lalu berbuat baik serta menjadi rahmatan lil alamin. Perkara para Ansor masuk menjadi orang Islam secara formal atau tidak itu bukan urusan Rasulullah, melainkan itu hati nurani para Ansor yang muncul dari diri mereka sendiri-sendiri. Nah, poin selanjutnya adalah yang keempat. Ini adalah yang kami tekankan dari tadi, yaitu konsep egaliter, di mana di Madinah tidak ada khilafah, tidak ada khalifah, tidak ada raja, tidak ada pemimpin formal atau apapun yang bentuknya hierarki kekuasaan. Semua bersifat horizontal. Tidak ada sistem sebagaimana Abu Bakar, Utsman dan Ali. Rasulullah datang di Madinah tidak untuk menjadi khalifah, tidak juga menjadi pemimpin formal. Beliau hanya menjadi pengayom masyarakat, sehingga undang-undang dan piagam Madinah sendiri adalah ciptaan masyarakat Madinah secara keseluruhan yang berunding satu persatu, kelompok berkelompok, dalam urusan pertanian, pengelolaan, bahkan sampai pergaulan, menjadi 47 pasal yang disebut sebagai Asaqafah al-Madaniyah. Perlu diingat bahwa Asaqafah al-Madaniyah atau Piagam Madinah ini tidak dapat diungguli oleh aturan modern atau undang-undang modern manapun, di mana rata-rata undang-undang modern adalah buatan para intelektual, pejabat atau akademisi, sehingga tidak menyeluruh secara universal ke segala lapisan bagian masyarakat. Ini suatu pesan untuk hari ini agar kita tidak selalu berdiri sebagai suatu entitas formal.
kita sudah sampai di penghujung, yaitu bagaimana penerapan masyarakat madani. Konsep masyarakat madani sendiri sudah seharusnya menjadi konsep yang sangat tepat untuk peradaban modern. Mengapa? Karena heterogenitas dari suatu kelompok masyarakat sendiri sudah tidak bisa dihindari. Dari sinilah kita perlu mengakomodasi segala heterogenitas tersebut dengan suatu kesepakatan sosial di mana semua tunduk pada kesepakatan yang kita buat bersama. Demokrasi sendiri sudah seharusnya menjadi nafas utama dari peradaban Madinah, di mana semua pihak dari segala kelas masyarakat memiliki hak yang sama untuk merumuskan suatu pakem kehidupan bermasyarakat yang akan dilalui bersama. Nabi Muhammad SAW sendiri sudah mencontohkan hal tersebut ketika di periode Madinah. Di sana Rasulullah menjadi tokoh yang ditokohkan sebagai pengayom dan pemersatu masyarakat yang berbeda. Bahkan saat itu Rasulullah adalah seorang minoritas. Hari ini kita bisa lakukan hal-hal tersebut dengan benar-benar berniat yang murni untuk membangun peradaban yang baik, tanpa orientasi kekuasaan yang menjadi embel-embel. Bahkan agama pun bisa dijadikan isu untuk meraih bangku kekuasaan. Peradaban madani sendiri mewajibkan kita untuk totaliter, berdemokrasi dengan melibatkan segala unsur dan menjadi ruang untuk segala golongan. Dari sinilah kita bisa belajar untuk ke depan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita memiliki role model yang sangat sempurna, yaitu Muhammad SAW, yang mana beliau mencontohkan dalam kehidupan madani semuanya dapat terasa bersama kebersamaannya, kesamarataannya dan keegalitarannya, di mana itu membuat kemaslahatan sosial yang luar biasa. Sampai di sini saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.